Oke, selanjutnya kita akan membuka perusahaan baru atau data perusahaan baru. Nah, untuk itu kita buka dulu MyOpnya. Klik 2 kali aplikasi MyOpnya. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, jadi akan tampil icon MyOpnya. Nah, yang terdiri dari ada open, ada create, ada explorer, ada watch view, dan exit. Open ini digunakan membuka file yang sudah ada. Artinya sebelumnya kita sudah masukkan data, kemudian kita mau membukanya kembali untuk menambah data. Kemudian yang create a new company ini untuk membuat data perusahaan baru. Nah, data-data yang belum atau yang memulai memasukkan data-data baru di sebuah perusahaan. Kemudian explore ini melihat contoh-contoh perusahaan atau pembuka perusahaan yang ada di dalam MyOp. Watch view ini melihat versi, yaitu versi penampilan file yang berhubungan dengan internet atau melihat versi-versi yang terbaru dari MyOp. Kemudian exit, kita keluar dari program MyOp. Baiklah, karena kita baru, kita mencoba membuka perusahaan baru dan memasukkan data-data perusahaan tersebut. Kita klik MyOp, kita klik create, akan tampil muncul gambar seperti ini, ya, gambar jendelanya. Kemudian di sini introduction itu ada. Nah, artinya introduction itu hanya memberi bagaimana kita yang ada di dalam perusahaan. Ada information, ada informasi accounting, informasi accounting, kemudian ada account list dan sebagainya. Nah, kemudian di sini setelah terbuka new company file assistant, ya, munculnya informasi maka di sini ada string number, ini kita kosongkan aja dulu. Kemudian ada company, maka di sini akan kita buat nama perusahaannya. Contohnya apa ya? Perusahaan contoh. Nah, mungkin Anda bisa juga membuat dengan nama Anda sendiri. Kemudian yang ini kita kosongkan karena kita perusahaan, belum ada mungkin nomor pajak dan sebagainya, kita isi dengan adalah nomor pokok pajak perusahaan atau nomor yang lainnya. Kemudian ada address, ini kita isi alamat. Alamat perusahaan kita boleh secara dengan lengkap, umpamanya Jalan Beringin Jakarta, atau Medan bolehlah, Medan. Kemudian di phone number kita isi nomor telepon. Nah, 061 kalau Medan biasanya 9999. Kemudian nomor fax. Nah, fax ini biasanya untuk zaman sekarang mungkin fax sudah banyak nggak digunakan lagi, ya, karena mereka semua menggunakan fasilitas internet. Jadi kita buat aja sebagai contoh. Nah, kemudian email, ini kita buat email perusahaan. Nah, setelah Anda misalnya, kita buat huruf kecil. Nah, kemudian gmail.com namanya. Nah, setelah semua ini terisi, nah baru kita next.
Nah, ini akan tampil nanti yang current financial year ini adalah tahun bukunya, umpamanya tahun 2020. Nah, dia tahun buku 2020. Kemudian di last month, kapan berakhirnya pembukuan itu? Nah, kita biasanya berakhir di Desember, karena kemudian comparison month ini diisi dengan awal kita memulai perusahaan dan memasukkan saldo awal dari perusahaan. Nah, kemudian ada number of accounting periods, ini adalah periode tahun pembukuan. Kalau umumnya kita kan 12 bulan, 12, kemudian ada 13. 13 ini biasanya digunakan untuk audit. Jadi kita gunakan 12 saja. Kemudian kita masuk continue. Nah, kita lihat continue dan masih account information ini atau accounting information adalah ini mengkonfirmasi kembali apakah yang kita buat sudah benar. Nah, seperti umpamanya ini menunjukkan 1 Januari 2020 sampai 31. Ini conversion months-nya. Kemudian kita lanjut aja. Masuk ke account list. Nah, jadi kalau kita lihat account list ini adalah menseleksi account, nomor account atau nama account yang akan kita buat. Yang pertama kita mungkin yang sudah tersedia. Yang kedua ini adalah yang dari import dari account yang sudah ada. Kemudian karena kita baru ingin merubah atau membuat account atau nomor account yang berbeda mungkin, kemudian nama account yang berbeda, maka kita pilih would like to buy our account list. Berarti kita ingin membuat account list yang berbeda nanti. Oke, kita lanjut. Nah, company file. Nah, ini kalau kita akan menempatkan posisi, maksudnya menempatkan di mana data yang kita buat ini kita simpan. Ya, di mana data yang kita buat simpan, apakah di D, maka kita klik change. Nah, kita pilih tempatnya. Mungkin Anda bisa di D atau Anda bisa membuatnya di di flash disk, biar nanti Anda gampang membawa-bawanya untuk belajar di kampus umpamanya dan sebagainya. Kemudian klik save. Nah, dia kembali kepada company filenya. Nah, kemudian setelah ini kita klik next. Nah, di sini next ini akan kita pilih adalah command center, akan menampilkan daripada gambar atau jendela daripada myopnya itu. Oke, kita klik aja langsung akan tampil seperti ini. Nah, ini ada beberapa di sini. Nah, inilah data-data yang akan kita isi atau kita akan pelajari nanti. Nah, ada namanya account. Account ini adalah nomor-nomor untuk mengisikan nomor account, nama account, sampai kepada menjurnal dan sebagainya. Jadi kita akan pelajari lebih lanjut. Kemudian banking. Nah, ini yang berhubungan nanti dengan bank, transaksinya. Kemudian ini transaksi dalam penjualan, apakah itu utang, bayar utang, penerimaan utang, dan sebagainya. Kemudian purchase, ini kegiatan-kegiatan yang akan kita masukkan di dalam pembelian. Purchase ini pembelian, pengembalian, dan sebagainya. Payroll ini adalah
pembayaran mungkin lebih murah dari gaji. Inventory ini adalah kita masukkan atau persediaan akun inventory ke dalamnya, atau memasukkan data-data inventory ke dalamnya hingga kita biar tahu kita berapa besar persediaan yang kita miliki. Nanti ini kita tuliskan. Kemudian ada cut file. Cut file ini adalah membuat kartu. Kalau dalam jurnal ini kita bilang untuk jurnal khusus membantu kita di dalam mengawasi baik inventory, baik utang, baik pembelian dan sebagainya. Nah, itulah tadi ya beberapa yang ada di Command Center ini. Oke, selanjutnya, nah, bagaimana kita keluar? Nah, keluar dari Mayop. Nah, setelah itu kita keluar dari Mayop, ambil exit, kemudian akan tampil seperti ini. Nah, kita melakukan aja, nah keluar. Nah, kemudian bagaimana kita menggunakan open tadi? Nah, dalam membuka Mayop, kita tidak bisa langsung dari misalnya file, directory dan sebagainya, directory. Nah, kita menggunakan aplikasi Mayop itu sendiri, maka kita buka Mayop ya. Nah, kemudian kita open. Nah, baru kita cari di mana file yang tadi yang telah kita buat tadi. Nah, baru kita klik, kita open atau boleh klik 2 kali, maka dia akan tampil nanti seperti ini. Nah, kita nggak perlu administrasinya, nanti aja, ini biar aja, jangan dirubah-rubah, nanti lupa. Kemudian nggak usah passwordnya dulu, nanti kita bisa lupa karena kita dalam tahap belajar. Maka setelah itu oke. Nah, ini kita di dalam upaya tampil kembali Mayopnya, maka kita tidak boleh memilih umpamanya nomor 2. Ini hanya khusus read only access saja. Artinya kita tidak bisa menambah data-datanya. Nah, untuk supaya kita bisa menambah data atau masukkan data kembali, nah kita gunakan adalah nomor 3. Nah, nomor 3, ingat di sini menunjukkan batas waktu. Menunjukkan batas waktu bisanya kita gunakan Mayop ini. Nah, di sini 90 hari berarti 3 bulan. Kalau umpamanya Mayop 13 itu berdasarkan frekuensi penggunaan. Berapa kali kita pakai, biasanya 25. Nah, setelah kita pilih ini, ya nomor ini yang nomor 3 ini, maka kita pilih continue. Nah, kita okekan. Nah, boleh no. Nah, akan tampil kembali ininya. Ya, nah di sini ini adalah nama perusahaan. Ya, dapat kelihatan di sini. Oke, saya rasa sampai di sini dulu perkuliahan kita untuk membuka perusahaan baru. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi.